Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, atau bahkan yang sudah memulainya, untuk melanjutkan aktivitas kita, sejenak kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui renungan harian ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi landasan renungan hari ini sesuai dengan almanak gereja kita terambil dari 1 Raja-Raja 20 ayat 11. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah membegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi judul renungan ini, jangan sombong. Saudaraku, kita lihat dalam firman ini, akibat daripada sebuah kesombongan. Ben-Hadad, Raja orang Aram, sedang mengintimidasi Raja Israel Utara, Raja Ahab tepatnya. Dia menyusun pasukan tidak jauh dari ibu kota Samaria dan mengirim utusan mengintimidasi Ahab. Ia berkata kepada Ahab melalui utusannya, "Raja, ingat, emasmu, perakmu, istrimu, anak-anakmu yang cantik akan menjadi milik kami. Kalau tidak, kota ini akan tinggal kenangan." Ahab hanya sederhana menjawab, "Jadilah seperti yang kamu kehendaki." Namun dalam hatinya menyimpan sejuta perlawanan. Ini sangat memalukan. Lalu utusan itu pulang dengan sukacita, memberitahu kabar gembira itu kepada Ben-Hadad. Lalu mereka merayakannya dengan sebuah pesta pora minuman. Kemudian bersekongkol lagi mereka untuk mengutus kembali para utusan untuk mengintimidasi untuk kedua kalinya. Maka pasukan datang lagi mengintimidasi Ahab ke Samaria. Ahab besok seperti jam seperti ini. Pasukan berkuda, tentara terpilih daripada bangsa Arab akan datang menggeledah setiap rumah pegawai, termasuk istana raja. Dan mereka akan mengambil
apa yang mereka lihat dan apa yang mereka suka dari yang mereka lihat itu. Wah, ini sebuah penghinaan besar menurut Ahab. Kalau tadi dia masih menyimpan sejuta perlawanan, sekarang dia berani. Tetapi firman ini yang dia katakan. Saudaraku, kira-kira begini. Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Perlawanan pertarungan belum dimulai. Kalian sudah melakukan intimidasi yang seperti itu. Nah, namun karena kata-kata hormat seperti itu tidak ditafsirkan dengan sebuah perlawanan, mereka memberitahukan kepada Ben-Hadad. Wah, mereka ketakutan. Namun Ahab menyusun strategi, mengumpulkan tetua. Di sanalah bangkit Nabi abdi Allah untuk menguatkan Ahab. Ahab, jangan gentar. Lawan. Kita harus mempertahankan tanah air kita. Itu pelecehan. Itu sama dengan melecehkan nama Tuhan yang kita muliakan itu. Kita bangkit berperang melawan mereka. Saudaraku, Ahab kembali bertanya kepada abdi Allah itu, siapakah gerangan yang memulai peperangan? Kita. Ini saudaraku. Tidak lama setelah rapat akbar tertutup itu, rapat penting itu, mereka menyusun pasukan dan menyerang Ben-Hadad yang sudah merayakan kemenangannya, padahal belum apa-apa. Saudaraku, inilah akibat sebuah kesombongan. Mereka sudah merayakan, inilah perayaan yang prematur. Minum-minuman, pesta pora, merayakan sebuah kemenangan. Ini saudaraku. Pada saat seperti itulah, lengah datang Israel untuk menyerang mereka. Memang Ben-Hadad masih sempat melarikan diri, tetapi kebanyakan pasukan berkuda mereka mati terbunuh di tangan Raja Ahab. Saudaraku yang terkasih, ini sebuah pesan moral bagi kita. Jangan jumawa. Jangan jumawa kalau kita merasa sudah di atas angin. Tetaplah rendah hati. Tetap andalkan Tuhan. Mungkin banyak keberhasilan yang sudah kita capai. Tetaplah rendah hati. Jangan sombong. Orang yang sombong dan yang merayakannya dengan prematur tadi, apa yang terjadi? Kekecewaan, saudaraku. Jangan mau mengintimidasi orang. Jangan mau menindas orang. Tetapi berlakulah jujur. Dan taatlah akan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar, yang mengingatkan kami agar kami jangan sombong dalam kehidupan kami ini. Hendaklah kami senantiasa taat akan firman-Mu, rendah hati dan sayang kepada sesama. Terpujilah Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi modal kami untuk melakukan aktivitas kami, hidup bergaul di lingkungan rumah kami, di lingkungan tempat kerja kami, agar kami menjadi orang yang manis dan disayangi oleh banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari terus pelihara hidup kami, berkati kami, berkati segala pekerjaan yang kami lakukan hari ini, berkati segala cita-cita kami, berikan kesehatan kepada semua orang yang menderita penyakit, khususnya yang mereka opname di rumah sakit dan yang terbaring di rumahnya. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberi kesembuhan kepada mereka. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang bersedih, sukacita yang berulang tahun. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, berikan kesehatan dan panjang umur. Mari Tuhan, kami tidak mau melangkah hanya dengan pertolongan-Mu. Kami mau melakukan banyak hal, melangkah
dalam kehidupan kami ini, untuk meraih masa depan kami yang gilang gemilang yang sudah Tuhan sediakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Kami dari Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok mengucapkan kepada kita semuanya selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.